Shalom, haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan malam ini mengampuni jalur tercepat promosi Tuhan. Jalur tercepat menuju promosi Tuhan. Mengampuni jalur tercepat menuju promosi Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat ada satu tokoh di Alkitab yang kalau saya cari kesalahannya tidak saya temukan. Bahkan dia tidak ketika dia kaya raya, dia ada jabatan besar, dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Dan tokoh ini ada kemiripan dengan karakter Yesus Kristus. Siapakah tokoh ini? Mari kita baca Kejadian pasal 42 ayat 6. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jangan takut bermimpi. Sebab mimpi itu gratis. Visi misi kita harus ada supaya kita ada semangat mengerjakan pekerjaan. Ada arah, ada sasaran, ada tujuan. Dan tokoh yang mirip dengan karakter Yesus, dia adalah Yusuf, anak dari Yakub, cece dari Abraham. Dia menjadi mangku bumi, pemeran utama. Wow, hebat, keren. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni jalur tercepat menuju promosi Tuhan. Mengampuni. Saya senang mengkhotbahkan ini. Saya selalu katakan saya mengalami. Anak-anak rohani dari yang tidak tahu berkhotbah, saya ajari menjadi terkenal sekarang. Dari yang cuma guru sekolah minggu, jadi gembala, jadi bendahara daerah. Tetapi saya tidak menyangka jabatan sudah pernah bendahara daerah. Dia yang menjual nama baik kami dengan jangan beli, jangan jual tanah di pendeta pengacau.
Padahal jaraknya 300 meter atau lebih. Itulah ternyata sebelum akhir zaman, manusia-manusia pertama sudah terjadi yang namanya iri hati. Ya, iri hati sudah terjadi. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat pasal yang ke-45, akhir perjalanan dari Yusuf. Ayat yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Dia tanya. "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kejadian 42 ayat 6 tadi, mereka semua sujud sampai ke tanah. Kami ketika ada informasi pemerintah mau bantu gereja, itu tahun 2013, dan kami dengan berani, dengan iman, hampir setiap kali khotbah, Ibu Gembala dan saya berkata, kami akan dibantu oleh pemerintah. Ada jemaat yang sudah tua, dia langsung open. Ibu Gembala setiap kali khotbah bilang gereja ini mau dibantu. Mana? Kami cuma diam dan kami lebih giat berdoa. Yusuf, dia menceritakan, ya ini pasal 37 ayat 10, inilah awal mula Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Ayat yang ke-10, kitab Kejadian pasal 37. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Nggak masuk akal. Tetapi Kejadian pasal 42 ayat 6, Yusuf menjadi mangku bumi. Yusuf menjadi penentu keselamatan dunia lewat bahan makanan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang kalau suka mengampuni, bisnisnya berhasil, usahanya berhasil, cepat naik pangkat, cepat dipromosi Tuhan. Alkitab yang menulis, Yusuf ketika di rumah Potifar, semua usaha
dari Potifar berhasil. Yusuf ketika di dalam penjara, dia menjadi kesayangannya kepala penjara, dan orang-orang penjara dia yang tangani. Amin. Dan puncak dari cerita firman Tuhan yang luar biasa ini, dia sudah tidak tahan memperkenalkan dirinya. Ayat 3. Kedua dulu. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka takut dan gemetar karena dia punya kuasa yang besar sekali, powerful. Istilah sekarang, kingmakernya Indonesia, ya, kingmakernya Mesir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang keempat. Jadi ketika dia menangis, kenapa ada rasa haru? Seluruh istana mendengar, terharu dan sukacita. Kalau seandainya dia tidak dijual, pasti bangsanya tidak akan diselamatkan. Bangsa Israel tidak ada penerus. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Yusuf punya hati mulia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus datang mendekat. Adam, Adam, di manakah engkau? Allah tidak melihat kesalahannya Adam. Yusuf, kalau dia mau dendam, sudah lama dia habisi mereka semua. Sudah lama. Tetapi dia begitu bangga bisa berjumpa dengan kakak-kakaknya. Walau otak mereka semua jahat, pikiran mereka jahat, tetapi Yusuf tetap mengampuni mereka. Selanjutnya, Yusuf berkata, "Marilah dekat-dekat." Maka
Mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf sudah pakai baju kerajaan, sudah pakai kalung emas, cincin emas, baju yang luar biasa terhormat, sehingga kakak-kakaknya antara percaya dan tidak percaya, antara mimpi dan terbangun. Ya kan? Kita ini lagi mimpi kan tidak? Sadar. Mungkin ada yang berkata begitu. Enggak, kita ini tidak mimpi. Ada yang mungkin kucak-kucak mata. Lihat baik-baik. Betul. Dalam hati sudah berkata betul. Ini adik kita. Yang kamu jual ke Mesir. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Saya sudah tahu keluarga yang menjual saya, tetapi saya tidak marah. Saya tidak mau marah. Saya sudah tahu keluarga saya yang tidak mendukung di channel YouTube. Tapi saya tidak mau belajar marah. Yusuf, kalau manusia lain ini kesempatan supaya dia tahu siapa ini Yusuf. Belum tahu dia. Tetapi Yusuf tidak melakukan seperti itu. Dan ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Tidak ada satupun perkataan kasar. Tidak ada satupun perkataan marah, dendam, benci. Jangan menyesal. Jangan sesali diri. Dia mengerti rencana Allah. Orang yang suka mengampuni pasti mengerti rencana Allah yang sangat indah, yang sangat ajaib, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ayat berikut, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Indah rencanamu Tuhan. Dulu Yusuf tidak tahu, tetapi dari hari ke hari Jurumino mau melupakan kebaikan Yusuf, tapi program Allah tetap jalan.
Joromino mau membendung, dia pilih, dia gunting. Kakak-kakaknya mau singkirkan, lenyapkan dari muka bumi. Tapi program Allah yang indah tetap harus berjalan. Promosi dari sorga terus berjalan. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Dari seluruh dunia, Yusuf satu-satunya orang yang bisa tahu berita di sorga. Dari Kejadian sampai Wahyu, Yusuf dan Daniel, mereka adalah orang hebat yang dapat membaca, mengartikan mimpi. Sampai detik ini tidak ada lagi figur manusia yang dapat mengartikan mimpi dan benar 100%. Hanyalah Yusuf. Dia tahu 5 tahun lagi tidak dapat membajak dan menuai. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. 2 kali disampaikan Allah menyuruh mendahului. Inilah kelebihan, keistimewaan orang kalau dia suka mengampuni. Allah berikan rahasia besar. Allah berikan rahasia besar, berkat besar. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Luar biasa. Manusia tetapi seperti malaikat penolong. Itulah Yusuf. Saya percaya kita semua akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Menolong orang banyak. Kita jadi bos. Dan kita menyiapkan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Tuhan tidak anti promosi. Tuhan tidak anti pangkat. Asalkan muliakan Tuhan dengan jabatanmu. Tuhan tidak anti kekayaan. Asalkan muliakan Tuhan dengan kekayaanmu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa
atas seluruh tanah Mesir. Pemeran utama, penentu, Tuhanlah yang membawa. Tuhanlah yang membawa saudara ada di channel berkat ini. Bukan saya, Pendeta Fani, Pendeta Kristi. Tuhan. Dan kita baca apa yang terjadi. Ibu Gembala boleh baca tindakan-tindakan Yusuf. Kejadian pasal 37. Maaf, 47. Kejadian 47 ayat 27 20 sampai 26. ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Seluruh Mesir dikuasai oleh Yusuf. Terus Ayat 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan ya, imam tidak dibeli tanahnya, dapat tunjangan. Semoga pemerintah yang terpilih ini memberikan tunjangan kepada para hamba-hamba Tuhan. Terus, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Luar biasa. Imam tidak diperberat, hamba-hamba Tuhan. Terus, mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagi kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Ayat 25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. 26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Semua orang Mesir menjadi budak Firaun, dan hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa para hamba Tuhan. Dan kita melihat kitab Kejadian ternyata ditutup oleh figur yang bernama Yusuf. Kejadian pasal 50. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat 18. Saya baca untuk kita semua. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Apa yang dia mimpikan terjadi karena Tuhan. Jangan takut membuat visi misi. Berani mendeklarasikan visi misimu. Kami Pondok Daud 200 gereja. Misi kami, visi kami menjadikan keluarga gembala dan jemaat kesayangannya Allah. Sehingga tantangan kami besar, karena visi kami cuma satu, menjadikan saya
ibu gembala akan kesayangannya Allah. Iblis terang pelayanan kami. Iblis benci. Dan di sini ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Apakah mimpi Yusuf yang diprotes oleh bapaknya? Apa-apaan kamu? Masakan papamu, ibumu, saudara-saudaramu, ngaur aja lu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu mewujudkan visi misi kita. Kami mau Tuhan membangun sekolah, Tuhan menolong sekolah. Kami perkatakan supaya akan terjadi dengan iman kepada Yesus. Kalau dengan kekuatan kami tidak mungkin. Kalau dengan kemampuan kami tidak mungkin. Tetapi dengan pertolongan Tuhan menjadi mungkin. Dengan kuasa Tuhan, saudara, jangan takut bermimpi. Jangan takut bercita-cita. Cristiano Ronaldo dia berkata, sebelum papanya meninggal, waktu dia masih anak-anak, Pak, saya mau bangun rumah seperti rumahnya Michael Jackson. Besar sekali. Ah, kamu ini. Kita ini orang miskin, nak. Tetapi Ronaldo, dia bekerja keras, dia disiplin. Jam 9 pagi jadwal latihan, jam 6 dia sudah ada di latihan. Jam 7 paling lat, jam 7 pagi dia sudah ada di tempat latihan. Semua pemain mau coba-coba datang lebih awal. Mereka terus berjumpa dengan Ronaldo Portugal. CR7, Agnes Monica ketika dia masih kecil, penyanyi trio kuat-kuat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dan dia menjadi penyanyi go internasional. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini ayat yang paling terkenal. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, saya mencari kesalahan Yusuf, dosa Yusuf tidak ada. Karakter mengampuninya sama seperti Yesus. Sama persis. Malah dia bilang, mendekat. Ayo. Dia mau berkata, saya ini bukan orang yang jahat seperti kamu. Dia tidak bilang kata-kata yang kasar. Mendekat, dia peluk Benyamin. Dia menangis kuat-kuat. Satu pertanda isi hatinya Yusuf. Saya boleh berkata dia satu-satunya manusia, salah satu ya, yang hampir sempurna.
Sampai-sampai saya berkata, Tuhan, kalau cucu saya pertama laki-laki, saya mau menamakan dia Yusuf. Saya mau bilang kepada anak saya yang menikah, kalau boleh kalau cucu itu laki-laki, kasih nama Yusuf. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Amin. Di kantormu, di tempat kerjamu, ada banyak tipe seperti kakak-kakaknya Yusuf. Prestasimu mau diredupkan, prestasimu mau ditahan, berkatmu, tetapi Allah akan mengangkat engkau. Allah akan mempercepat promosimu. Yusuf masih 30 tahun, sudah menjadi wakil raja. Semua orang Mesir jadi budaknya Firaun. Luar biasa. Jadi budak. Tetapi dia tidak memanfaatkan aji mumpung. Oh, kesempatan ini mereka jadi budak. Kesempatan saya jadi kaya raya. Kesempatan saya korupsi. Tidak. Dan ayat yang terakhir, jadi janganlah takut, ayat 21. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Berkati musuhmu. Wow. Benar-benar hati mulia. Dia menanggung makanan mereka. Tidak ada sekecil apapun, 0,1% ada kejahatan di pikiran, di hatinya Yusuf. Dia mati secara terhormat. Dia tidak pernah mendendam. Kalau seandainya bangsa ini tidak ada dendam, tidak ada perkelahian antara agama yang satu dengan agama lain, pasti berkat Tuhan akan tercurah dengan luar biasa. Banyak yang menjual nama baik kita. Kita tidak perlu balas. Kita tidak perlu bikin gerakan tambahan. Nanti kita akan sakit kalau kita kepikiran. Orang yang tidak ada dendam, pasti dia sehat terus. Karena tidak ada sakit hati. Yusuf tidak pernah sakit hati. Walaupun dia dibuang ke dalam sumur. Dia tidak balas dendam. Bahkan dia tidak balas kepada istri Potifar. Dia sudah jadi orang kedua. Dia jadi penguasa. Dia tidak suka menyimpan kemarahan. Dia tidak suka menyimpan dendam. Ampunilah Bapa semua yang menyakitiku, semua yang menyakiti kita. Dan Tuhan memberkati sekalipun musuh-musuh kami. Indah sekali ajaran firman-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah like, komen, subscribe. Kami, Pendeta Fani, Pendeta Christine, kami cuma bisa memberikan nilai 7. Tetapi Tuhan, Dia sempurna memberikan nilai 10 plus. Dan Dia memberkati kita berlimpah-limpah. Mengampuni adalah
Salah satu cara Tuhan mempercepat menuju tangga keberhasilan. Yusuf selalu berhasil karena hatinya bersih. Asalku hidup suci, tidak turun dunia, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan semakin mempercepat promosi, keberhasilan, naik pangkat, dapat pekerjaan. Bagi pemirsa yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan di tengah-tengah masa yang sukar. Haleluya. Amin.